Baik, Ibu-ibu, mari kita berdoa. Bapa kami yang di surga, kami bersyukur Bapa jika pada saat ini kembali kami boleh belajar firman-Mu. Kami berdoa Engkau yang berbicara kepada setiap kami, sehingga melalui apa yang dicatatkan di dalam kitab Rut, kami boleh belajar banyak Tuhan tentang apa yang Tuhan kerjakan dan apa yang dapat kami pelajari dan kerjakan di dalam kehidupan kami. Kami berdoa hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Amin. Nah, Bapak Ibu sekalian, ya, kita hari ini terutama melihat Rut pasal 3 dan 4 dengan tema penebus dari Allah. Karena memang kalau kita perhatikan di dalam Rut pasal 3 maupun pasal 4, ya, kata penebus atau menebus nanti muncul banyak sekali. Karena ini berbicara tentang Boas yang nanti akan menebus keluarga Elimelek. Nah, di dalam Rut ketiga, mari kita melihat Rut pasal 3, strategi untuk mendapatkan penebusan. Ibu-ibu, kita ingat ya bahwa walaupun memang betul Allah kita adalah Allah yang berdaulat, tetapi kita harus mengerti bahwa kedaulatan Allah tidak menghilangkan tanggung jawab manusia. Karena itu coba lihat next ya. Kita akan melihat pertama-tama berani memiliki visi. Saya baca ya, next lagi, saya bacakan ayat 1 dan 2. Lalu Naomi mertuanya itu berkata kepadanya, "Anakku, apakah tidak ada baiknya jika aku mencari tempat perlindungan bagimu supaya engkau berbahagia? Maka sekarang bukankah Boas yang pengerja-pengerjanya perempuan telah kau temani itu adalah sanak kita. Dia pada malam ini menampi jelai di tempat pengirikan." Nah, apa yang terjadi adalah Naomi sekarang, nah kita tidak tahu berapa lama sudah Rut memungut jelai. Tidak mungkin baru 1 hari kemudian Naomi merencanakan Rut untuk menikah dengan Boas ya. Karena kalau kita melihat akhir dari pasal 2, saya bacakan misalnya pasal 2 ayat 23. Demikianlah Rut tetap dekat pada pekerja-pekerja perempuan Boas untuk memungut sampai musim menuai jelai dan musim menuai gandum telah berakhir. Dan selama itu ia tinggal pada mertuanya. Kelihatannya ini mungkin berminggu-minggu ya, kita tidak tahu berapa minggu. Dan Naomi bisa melihat betapa Boas begitu baik kepada Rut dan mungkin bisa menerka bahwa Boas akan bersedia kalau menikah dengan Rut. Karena itu Naomi sekarang merencanakan menikahkan Rut dengan Boas. Nah, menarik bahwa di dalam pasal 1 kalau ibu-ibu ingat, sebelumnya Naomi pernah berbicara tentang ketidakmungkinan pernikahan ipar. Coba kita kembali lagi ya, pasal 1 saya bacakan dari ayat 11. Ketika Naomi meminta kedua menantunya pulang, tetapi Naomi berkata, "Pulanglah anak-anakku, mengapakah kamu turut dengan aku? Bukankah tidak akan ada lagi anak laki-laki yang kulahirkan untuk dijadikan suamimu nanti? Pulanglah anak-anakku, pergilah, sebab sudah terlalu tua aku untuk bersuami. Seandainya pikirku ada harapan bagiku dan sekalipun malam ini aku bersuami, bahkan sekalipun aku masih melahirkan anak laki-laki, masakan kamu menanti sampai mereka dewasa?" Ya, jadi ini tentu saja dia mengatakan tentang pernikahan ipar untuk menyatakan bahwa itu adalah sesuatu yang tidak mungkin karena dia tidak lagi memiliki anak laki-laki. Nah, hukum mengenai pernikahan ipar, mari ibu-ibu kita lihat Ulangan 25 ayat 5 sampai 10. Ulangan 25 ayat 5 sampai 10 saya bacakan. Apabila orang-orang yang bersaudara tinggal bersama-sama dan seorang dari mereka mati dengan tidak meninggalkan anak laki-laki, maka janganlah istri orang yang mati itu kawin dengan orang di luar lingkungan keluarganya. Saudara suaminya haruslah menghampiri dia dan mengambil dia menjadi istrinya dan dengan demikian melakukan kewajiban perkawinan ipar. Maka anak sulung yang nanti dilahirkan perempuan itu haruslah dianggap sebagai anak saudara yang sudah mati itu, supaya nama itu jangan terhapus dari antara orang Israel. Tetapi jika orang itu tidak suka mengambil istri saudaranya, maka haruslah istri saudaranya itu pergi ke pintu gerbang, menghadap para tua-tua serta berkata, "Iparku menolak menegakkan nama saudara-saudaranya di antara orang Israel. Ia tidak mau melakukan kewajiban perkawinan ipar dengan aku." Kemudian para tua-tua kotanya harus memanggil orang itu dan berbicara dengan dia. Jika ia tetap berpendirian dengan mengatakan, "Aku tidak suka mengambil dia sebagai istri," maka haruslah istri saudaranya itu datang kepadanya di hadapan para tua-tua.
menanggalkan kasut orang itu dari kakinya, meludahi mukanya sambil mengatakan, beginilah harus dilakukan kepada orang yang tidak mau membangun keturunan saudaranya. Dan di antara orang Israel namanya haruslah disebut kaum yang kasutnya ditanggalkan orang, ya. Jadi perkawinan ipar itu hanya bisa terjadi kalau seorang suami meninggalkan jandanya tanpa anak. Jadi saudara, dan kelihatannya ini adalah wajib untuk saudara kandung, di mana saudara kandungnya kemudian seharusnya menikahi janda daripada saudaranya meninggal dengan tujuan anak laki-laki pertama itu akan menegakkan nama saudaranya yang sudah meninggal tersebut, ya. Sehingga demikian kita melihat bahwa Naomi tadinya tahu bahwa itu tidak mungkin karena Elimelek sudah tidak punya saudara kandung, ya, atau Naomi sudah tidak punya anak-anak lagi. Karena itu kita melihat bahwa Naomi memikir tidak mungkin. Tapi sekarang dia mulai terpikir untuk Boas. Nah, saya berpikir bahwa Ulangan 25 itu hanya berlaku untuk saudara kandung. Jadi sebenarnya Boas ini tidak wajib untuk menikah dengan Ruth, ya, atau dalam hal ini sebenarnya nanti mewakili Elimelek dan Naomi. Karena itu ini lebih ke arah Naomi menginginkan ini terjadi, jadi mau supaya Ruth menawarkan Boas untuk menikah dengan dia. Nah, kita kemudian lihat next, strategi yang cerdik. Jadi apa yang dilakukan Naomi, saya bacakan sekarang Ruth 3 dari ayat 3. Maka mandilah dan beruraplah, pakailah pakaian bagusmu dan pergilah ke tempat pengirikan itu. Tetapi janganlah engkau ketahuan kepada orang itu sebelum ia selesai makan dan minum. Jika ia membaringkan diri tidur, haruslah engkau perhatikan baik-baik tempat ia berada. Kemudian datanglah dengan singkatkanlah selimut dari kakinya dan maka ia akan memberitahukan kepadamu apa yang harus kulakukan. Lalu kata Ruth kepadanya, segala yang engkau katakan itu akan kulakukan. Nah, mungkin kita berpikir ya ibu-ibu, kenapa Naomi memakai tindakan yang sangat beresiko ini ya? Masa malam-malam disuruh pergi ke tempat tidurnya Boas? Mungkin kita perlu tahu juga keadaannya. Pada waktu itu musim menuai, biasanya pemilik ladang beserta pekerja-pekerjanya akan tinggal di ladang, ya. Apalagi ini adalah zaman hakim-hakim. Kita tahu zaman hakim-hakim ini adalah zaman yang tidak baik dan pastinya tidak aman. Jadi bisa ada misalnya ya ruangan yang besar dan nanti banyak sekali orang tidur. Karena itu Naomi mengingatkan untuk mengerti tempat tidur yang benar ya. Jadi jangan sampai kemudian salah orang. Tapi tetap ya, ini adalah sesuatu yang sangat beresiko. Kenapa Naomi melakukan seperti ini? Oh ya ibu-ibu, ini bukanlah sesuatu yang dapat kita teladani ya. Pertama-tama ya memang kayaknya ini terlalu beresiko dan tentu saja secara etika menimbulkan pertanyaan. Tetapi juga karena kita tidak ada sistem penebus seperti dalam masyarakat Israel. Nah, masyarakat Israel mempunyai sistem penebus seperti ini. Ada 3 tingkatan yang berbeda untuk sistem penebus. Penebus itu haruslah kerabat yang paling dekat. Karena itu yang paling level pertama, yang paling penting adalah saudara laki-laki. Level berikutnya adalah saudara laki-laki dari ayah, yaitu para paman. Baru sesudah itu anak laki-laki dari paman, yaitu sepupu. Nah, menurut saya Boas adalah sepupu dari Elimelek. Ya, Boas adalah sepupu dari Elimelek dan ternyata memang Boas bukan penebus yang pertama. Karena itulah kenapa Naomi tidak bisa secara resmi datang kepada Boas. Karena Naomi mengerti bahwa Boas bukan penebus yang pertama, jadi dia meminta Ruth datang secara tidak formal. Ya, dan karena itu dia mau supaya Ruth datang diam-diam dan tidur di bawah kaki Boas, dan tentu saja ini adalah rencana yang cukup beresiko. Nah, saya teruskan membaca, kita lihat next. Ayat 6, sesudah itu pergilah ia ke tempat pengirikan dan dilakukannya tepat seperti yang diperintahkan mertuanya kepadanya. Setelah Boas habis makan dan minum dan hatinya gembira, datanglah ia membaringkan diri tidur pada ujung timbunan jelai itu. Kemudian datanglah perempuan itu dekat dengan diam-diam, disingkapkannyalah selimut dari kaki Boas dan berbaringlah dia di situ.
Pada waktu tengah malam dengan terkejut terjagalah orang itu lalu meraba-raba sekelilingnya dan ternyata ada seorang perempuan berbaring di sebelah kakinya. Bertanyalah ia, siapakah engkau ini? Jawabnya, aku Rut, hambamu. Kembangkanlah kiranya sayapmu melindungi hambamu ini, sebab engkaulah seorang kaum yang wajib menembus kami. Jadi ya, perhatikan ya ibu-ibu ya, Rut meminta Boas menikahinya sebagai seorang penebus. Ya, jadi ungkapan kembangkanlah kiranya sayapmu melindungi hambamu ini mau merupakan ungkapan di mana Rut meminta Boas menikahinya. Tetapi juga ini perlu kita bandingkan dengan apa yang ada sebelumnya di dalam pasal 2 ayat 12, di mana ketika Rut bertanya kepada Boas kenapa Boas begitu baik kepada dia, alasan Boas adalah karena dia telah mendengar apa yang Rut lakukan kepada mertuanya dan imannya terhadap Tuhan. Dan saya bacakan pasal 2 ayat 12. Tuhan kiranya membalas perbuatanmu itu dan kepadamu kiranya dikaruniakan upahmu sepenuhnya oleh Tuhan Allah Israel. Perhatikan, yang di bawah sayapnya engkau datang berlindung. Ya, jadi kalau tadinya Boas mengatakan Rut datang berlindung di bawah sayap Tuhan, maka sekarang kita bisa melihat bahwa Rut meminta Boas untuk mengembangkan sayapnya melindungi dia. Saya teruskan membaca, saya bacakan dulu sekarang ayat 12 dan 13. Maka sekarang memang aku seorang kaum yang wajib menebus, tetapi walaupun demikian masih ada lagi seorang penebus yang lebih dekat daripadaku. Tinggallah di sini malam ini dan besok pagi. Jika ia mau menebus engkau baik, biarlah ia menebus. Tetapi jika ia tidak suka menebus engkau, maka akulah yang akan menebus engkau. Demi Tuhan yang hidup, berbaring sajalah tidur sampai pagi. Nah, di sini kita bisa melihat ya, ibu-ibu ya, kata menebus itu muncul berkali-kali. Nah, dalam hal ini ternyata ada penebus yang pertama. Seperti saya katakan, inilah alasannya kenapa Naomi kemudian tidak bisa secara formal datang meminta Boas menikahi Rut karena ada penebus yang sebelumnya. Dan memang di dalam Taurat Tuhan, urutan dari penebus itu tidak boleh dilangkahi. Ya, jadi penebus yang paling dekat itu yang harus diberikan kesempatan yang pertama. Kalau dia menolak baru berikutnya ya, dan ternyata dari penebus-penebus yang masih hidup sekarang Boas adalah penebus yang kedua. Nah, next kita kemudian melihat respon yang positif ya. Bagaimana Boas melihat permintaan Rut ini? Ternyata kita bisa melihat bahwa Boas itu melihat ini sebagai sesuatu yang sangat-sangat positif. Saya bacakan ayat 10 dan 11. Lalu katanya, diberkatilah kiranya engkau oleh Tuhan ya anakku. Sekarang engkau menunjukkan kasihmu lebih nyata lagi daripada yang pertama kali itu, karena engkau tidak mengejar-ngejar orang-orang muda, baik yang miskin maupun yang kaya. Nah, dari sini kita bisa melihat bahwa Boas itu kelihatannya satu angkatan lebih tua dari Rut ya. Karena itu dia menyebut Rut itu anakku. Dan memang kalau Boas adalah sepupu dari Elimelek, berarti kan kira-kira ya seumuran dengan Elimelek. Berarti memang satu angkatan lebih tua dari Rut dan dia sangat terkesan bahwa Rut bersedia dinikahi oleh dia yang tentu saja beda satu angkatan. Karena itu dia mengatakan bahwa engkau tidak mengejar-ngejar orang-orang muda. Ayat 11, oleh sebab itu anakku janganlah takut. Segala yang kau katakan itu akan kulakukan kepadamu. Sebab setiap orang dalam kota kami tahu bahwa engkau seorang perempuan baik-baik. Ya, Rut dipuji sebagai perempuan baik-baik. Tapi saya mau bertanya nih ibu-ibu ya, nanti tolong ada yang mungkin unmute dan menjawab ya. Kalau ibu-ibu dipuji sebagai perempuan baik-baik, kira-kira tersanjung atau malah jadi heran? Ya, kira-kira kita senang nggak dipuji sebagai seorang perempuan baik-baik? Ibu. Senang Bu, pastinya senang lah. Senang tuh. Enggak ya, maksudnya perempuan baik-baik itu apa? Bukankah lawan dari perempuan baik-baik adalah perempuan tidak benar, seperti perempuan nakal, betul enggak?
Jadi sebenarnya pujian perempuan baik-baik itu bukan pujian yang wah. Ya. Padahal ibu-ibu tahu nggak? Yang di sini yang diterjemahkan perempuan baik-baik, kalau saya bilang ya, LAI menerjemahkannya mungkin tidak terlalu tepat, itu adalah istri yang cakap di dalam Amsal 31. Kata-katanya persis sama dengan istri yang cakap. Amsal 31 ayat 10, istri yang cakap siapakah akan mendapatkannya? Dan saya yakin banyak dari ibu-ibu tahu ya, di dalam Amsal 31 istri yang cakap itu yaitu ayat 10 sampai 31 digambarkan perempuan yang sangat-sangat luar biasa. Ya, dia mengatur rumah tangganya dengan baik, dia juga berbisnis, dia menolong orang yang susah, dan kemudian karena dia maka suaminya juga bisa dengan tenang menjadi tua-tua, dan suaminya dan anak-anaknya memuji dia. Ya, adalah perempuan yang sangat luar biasa, dan Ibraninya persis sama. Karena kata Isya bisa diterjemahkan sebagai perempuan dan bisa diterjemahkan sebagai istri. Sehingga kita harus lihat apa yang dikatakan Boas ini adalah sebuah sebenarnya pujian yang sangat luar biasa. Dia membawa apa yang dilakukan Ruth itu lebih luar biasa daripada apa yang Ruth lakukan sebelumnya. Karena apa? Tentu saja Boas bisa mengerti bahwa Ruth melakukannya bukan untuk dirinya sendiri, tetapi untuk Naomi dan untuk keturunan Elimelek. Ya, karena itu bagi Boas ini adalah pengorbanan yang sangat luar biasa, dan karena itu Ruth dipuji mungkin lebih tepat adalah perempuan cakap. Ya, jadi bukan cuma perempuan baik-baik. Karena sekali lagi dalam bahasa Indonesia saya rasa perempuan baik-baik itu bukan pujian yang hebat. Karena kebanyakan perempuan 90% lebih ya perempuan baik-baik dong, betul enggak? Karena kan perempuan baik-baik dikontraskan dengan perempuan nakal atau perempuan PSK misalnya. Ya, karena itu puji-puji perempuan baik-baik itu bukanlah sesuatu yang wah. Padahal pujian Boas ini adalah sesuatu yang begitu luar biasa, ya. Nah, kadang-kadang ada orang yang menafsirkan bahwa mereka melakukan hubungan badan, tapi tidak mungkin. Pertama-tama ya, di ruangan itu pasti begitu banyak orang, ya, jadi tidak mungkin. Lagi pula ini akan membuat kita melihat bahwa Ruth dan Boas adalah orang yang tidak benar dong, masa melakukan hubungan suami istri di luar pernikahan, apalagi Boas bukan penebus yang pertama. Dia akan menawarkan Ruth kepada penebus yang pertama dulu. Bagaimana mungkin dia kemudian sudah melakukan hubungan dengan Ruth, ya. Jadi saya sangat tidak setuju dengan tafsiran-tafsiran seperti ini, ya. Dengan Boas memberikan pujian kepada Ruth seperti ini, berarti kan dia sangat kagum sebenarnya dengan iman, dengan karakter Ruth. Dan kita tahu bahwa karakter Ruth dan iman Ruth itulah yang membuat Boas begitu terkagum-kagum, dan karena itu menolong Ruth di pasal 2, ya. Jadi kita harus melihat bahwa hubungan mereka adalah hubungan yang sangat baik, dan di sini kita melihat Boas berespon dengan sangat positif, ya. Dan memang kalau kita melihat nanti ya betapa Boas itu ternyata senang sekali dengan apa yang dilakukan oleh Naomi. Karena kalau itu saya lari dulu apa yang dikatakan di ayat 16 dan 17. Setelah perempuan itu sampai kepada mertuanya, berkatalah mertuanya itu, bagaimana anakku? Lalu diceritakanlah semua yang dilakukan orang itu kepadanya, serta berkata, yang 6 takar jelai ini diberikannya kepadaku, sebab katanya, engkau tidak boleh pulang kepada mertuamu dengan tangan hampa. Berarti Boas itu saking senangnya memberi Ruth 6 takar jelai untuk dibawa pulang. Berarti dia bersyukur untuk strategi Naomi. Berarti dia memang sekarang sudah sangat suka kepada Ruth dan dia sangat bersedia untuk menikahi Ruth. Karena itu nanti kita akan melihat bagaimana dia berstrategi supaya penebus yang pertama mundur teratur. Tapi sementara ini next kita lihat ya, betapa kelihatannya Alkitab menggambarkan ini adalah pasangan yang serasi, ya. Jadi kita melihat
Oh tadi ya kita melihat Boas memberikan hadiah kepada Naomi, sepertinya senang atas inisiatif Naomi. Nah bagaimana kita melihat mereka pasangan yang serasi? Di dalam bahasa Ibrani-nya Ruth disebut the woman. Ya kalau kita melihat ayat 14, jadi berbaringlah ia tidur di sebelah kakinya sampai pagi, lalu bangunlah ia. Sebelum orang dapat kenal mengenal, sebab kata Boas, janganlah diketahui orang bahwa seorang perempuan. Ya kata seorang perempuan itu adalah sebenarnya perempuan itu datang ke tempat pengirikan, Inggrisnya the woman. Sedangkan Boas misalnya berkali-kali disebut sebagai the man. Ya, jadi kalau saya bacakan misalnya pasal 3 ayat 16. Setelah perempuan itu sampai kepada mertuanya, berkatalah mertuanya, bagaimana anakku? Lalu diceritakannya lah semua yang dilakukan orang itu. Ya, jadi kata orang itu sebenarnya adalah laki-laki itu. Kita juga bisa bandingkan pasal 3 ayat 3. Maka mandilah dan beruratlah, pakailah pakaian bagusmu dan pergilah ke tempat pengirikan itu. Tetapi janganlah ketahuan kepada orang itu sebelum dia selesai makan dan minum. Ya, jadi kelihatannya Alkitab sengaja menyebut si Ruth itu adalah the woman dan menyebut Boas adalah the man. Ya, dan ini mau menunjukkan mereka adalah pasangan yang serasi. Lagi pula kalau kita melihat bahwa menurut perspektif manusia mungkin ya ini bukan pasangan yang serasi. Karena apa? Karena mereka beda satu angkatan ya, karena itu kenapa Boas itu mengatakan Ruth itu adalah anaknya. Jadi berarti beda mungkin sekitar 20 tahun mungkin ya. Tetapi dari perspektif Allah mereka sangat serasi karena apa? Karena ternyata di dalam Ibrani digambarkan atau kata yang sama itu dipakai untuk memuji atau mengatakan mereka berdua. Pasal 2 ayat 1, Naomi itu mempunyai seorang sanak dari pihak suaminya, seorang yang kaya raya dari kaum Elimelek. Kata kaya raya itu sebenarnya bisa diterjemahkan perkasa, bukan hanya kaya raya ya, perkasa. Dan kata yang sama sebenarnya yang dikatakan Boas kepada Ruth yang diterjemahkan LAI baik-baik. Tadi perempuan baik-baik itu sebenarnya yang kita katakan perempuan yang cakap. Bahasa Ibraninya dengan pasal 2 ayat 1 menggambarkan Boas adalah kata yang sama ya, sehingga kelihatannya Alkitab mau menggambarkan mereka adalah pasangan yang serasi. Terutama serasinya karena apa? Karena iman mereka ya, iman mereka kepada Tuhan yang begitu luar biasa di tengah-tengah. Ingat ya ibu-ibu, ini adalah zaman hakim-hakim. Dan kita tahu zaman hakim-hakim banyak sekali orang yang sebenarnya tidak beriman. Oke, sekarang kita masuk kepada pasal 4, Rut 4, yaitu penebusan dilaksanakan. Saya bacakan ya pasal 4 beberapa ayat dulu. Boas telah pergi ke pintu gerbang dan duduk di sana. Kebetulan lewatlah penebus yang disebutkan Boas itu, lalu berkatalah Boas, hai saudara, datanglah dahulu kemari, duduklah di sini, maka datanglah ia lalu duduk. Nah, ibu-ibu kalau kita melihat Boas pergi ke pintu gerbang, ini maksudnya adalah pintu gerbang kota, bukan pintu gerbang rumah ya. Di dalam dunia kuno kita tahu belum ada telepon. Jadi orang kalau mau mencari orang itu perlu ke pintu gerbang kota karena apa? Boleh dikatakan segala transaksi, segala bisnis itu dilakukan di pintu gerbang kota. Jadi kemungkinan menemukan orang yang paling memungkinkan adalah di pintu gerbang kota. Kan itu kenapa Boas pergi ke sana dan betul kemudian dia bisa melihat penebus yang pertama. Ayat 2, kemudian dipilihnyalah 10 orang dari para tua-tua itu dan berkata, duduklah kamu di sini, maka duduklah mereka. Nah, tua-tua memang biasanya duduk di pintu gerbang kota. Supaya apa? Supaya kalau ada hal-hal seperti ini, di mana bisa perlu ada saksi, karena ini adalah suatu hal yang formal ya ibu-ibu ya, karena itu perlu ada saksi dan karena itu Boas kemudian memanggil 10 orang saksi. Next kita lihat ya. Jadi kita melihat rencana penebusan yang berhasil. Nah, kalau kita perhatikan, Naomi itu mengerti sekali bahwa orang itu, yaitu si Boas, tidak akan berhenti sebelum diselesaikannya perkara itu pada hari ini juga. Karena itu saya bacakan lagi ayat 17 dan 18.
Saya bacakan dari ayat 16 ya. Setelah perempuan itu sampai kepada mertuanya, berkatalah mertuanya itu, bagaimana anakku? Lalu diceritakanlah semua yang dilakukan orang itu kepadanya, serta berkata, yang 6 takar jelai ini diberikannya kepadaku, sebab katanya, engkau tidak boleh pulang kepada mertuamu dengan tangan hampa. Lalu kata mertuanya itu, duduk sajalah menanti anakku sampai engkau mengetahui bagaimana kesudahan perkara itu, sebab orang itu tidak akan berhenti sebelum diselesaikannya perkara itu pada hari ini juga. Jadi Naomi bisa melihat, dan tentu saja dari hadiah yang Boas berikan kepada dia, berarti Boas sangat berterima kasih kepada Naomi, dan Naomi sangat yakin hari ini juga, ya, hari ini juga, karena kan tentu saja ketika Rut pulang kan hari sudah merupakan hari yang pagi. Karena itu dia percaya hari ini juga Boas kemudian akan menyelesaikan perkara, dan betul Boas dengan semangat langsung pergi ke pintu gerbang kota untuk mencari penebus pertama dan para saksi seperti yang tadi kita bacakan, ya. Sekarang next saya bacakan dari ayat 3. Lalu berkatalah ia kepada penebus itu, tanah milik kepunyaan saudara kita Elimelek hendak dijual oleh Naomi yang telah pulang dari daerah Moab. Karena Elimelek juga sudah tidak punya anak, kedua anaknya juga sudah mati, maka tanah itu sekarang dilihat sebagai tanah Elimelek. Ayat 4, jadi pikirku, baik juga hal itu kusampaikan kepadamu sebagai berikut. Belilah tanah itu di depan orang-orang yang duduk di sini dan di depan para tua-tua bangsa kita. Jika engkau mau menebusnya, tebuslah. Tetapi jika engkau tidak mau menebusnya, beritahukanlah kepadamu supaya aku tahu, sebab tidak ada orang yang dapat menebusnya kecuali engkau. Dan sesudah engkau aku, lalu berkatalah ia, aku akan menebusnya. Lihat ya ibu-ibu ya, kata menebus ya muncul berkali-kali lagi. Nah di sini saya mau supaya kita melihat Boas itu berstrategi supaya penebus bisa mundur teratur. Jadi dia tidak langsung mengatakan mengenai penebus pertama perlu menikahi Rut. Dia pertama-tama berkata, belilah ladang Elimelek. Dan penebus pertama langsung mengatakan, aku akan menebus. Nah ini harusnya sudah diduga oleh Boas. Kenapa demikian? Kita tahu bahwa Allah itu tidak memperbolehkan orang Israel itu menjual ladangnya. Kalau menjual ladangnya harus kepada kaumnya, yaitu kerabat-kerabat dekatnya yang kita sebut di sini adalah penebus. Tapi kalaupun penebus membeli ya ibu-ibu, pada tahun Yobel, dan tahun Yobel itu setiap 50 tahun, ladang yang dibeli itu harus dikembalikan kepada pemiliknya atau pewaris dari pemilik yang sebelumnya. Dan memang untuk supaya yang membeli itu tidak rugi, biasanya kalau membeli ladang dihitung berapa tahun lagi menjelang tahun Yobel. Jadi kalau tinggal sedikit tahun lagi, berarti juga pasti ladang itu harus dijual dengan lebih murah. Jadi lebih ke arah mungkin ladang itu dibeli sebagai seperti uang sewa ya, selama nanti sampai kepada tahun Yobel. Tapi Elimelek tidak lagi punya keturunan. Berarti apa? Berarti ladang itu perlu nggak dikembalikan? Tidak perlu. Karena itu penebus itu dengan senang hati membeli. Karena apa? Karena dengan ladang itu tidak boleh dijual oleh orang Israel, dan kalaupun dijual harus dikembalikan pada tahun Yobel, berarti mereka punya uang pun tidak bisa beli ladang. Ngerti nggak ibu-ibu? Jadi sekarang diberikan kesempatan untuk bisa membeli ladang. Wah, pasti penebus pertama itu sangat senang, karena itu dia langsung berkata, aku akan menebusnya. Nah sekarang masuklah kemudian langkah kedua dari Boas yang bertujuan sebenarnya supaya si penebus itu mundur teratur, ayat 5. Tetapi kata Boas, pada waktu engkau membeli tanah itu dari tangan Naomi, engkau memperoleh Rut juga perempuan Moab. Sengaja ya dikatakan perempuan Moab. Kira-kira supaya penebus itu tambah senang atau menjadi kayaknya ragu-ragu. Seharusnya saya rasa menambah keraguan ya. Jadi kita melihat pada waktu engkau membeli tanah itu dari tangan Naomi, engkau memperoleh Rut juga perempuan Moab, istri orang yang telah mati itu, untuk menegakkan nama orang itu di atas milik pusakanya. Jadi kata menegakkan nama orang itu di atas milik pusakanya ini adalah pernikahan ipar. Jadi dalam hal tersebut kita melihat bahwa
Kelihatannya ini tidak wajib karena sekali lagi Boas bukan saudara kandung Elimelek dan saya rasa penebus pertama juga bukan. Karena itu penebus pertama tadinya tidak menyangka bahwa dia disuruh untuk menikahi Rut. Nah, sebenarnya nanti anak itu adalah anak Elimelek dan Naomi ya. Jadi secara hukum sebenarnya dia itu harusnya menikahi Naomi, tetapi dalam hal ini Rut menggantikannya. Karena itu ayat 6, lalu berkatalah penebus itu, jika demikian aku ini tidak dapat menebusnya. Sebab aku sendiri akan merusakkan milik pusakaku sendiri. Aku mengharap engkau menebus apa yang seharusnya aku tebus, sebab aku tidak dapat menebusnya. Kenapa penebus itu sekarang mengatakan bahwa kalau dia melakukannya akan merusakkan milik pusakanya? Karena apa? Karena dengan dia menikahi Rut, anak yang pertama itu akan menegakkan nama Elimelek. Berarti sekarang Elimelek ada pewaris. Berarti apa? Berarti ladang yang dia beli dari Naomi nanti tahun Yobel harus dikembalikan kepada anak itu. Atau ketika anak itu dewasa akan diwariskan kepada anak itu. Dan anak itu tidak menyandang nama dia. Sedangkan sementara ini dia harus memelihara Rut, memelihara Naomi, membesarkan anak itu ya, dan tentu saja itu perlu biaya semua, dan nanti dia akan mewariskan ladang itu kepada anak yang tidak menyandang nama dia. Karena itu dia menganggap bahwa itu akan merugikan dia. Karena itu kenapa dia mengatakan ini akan merusakkan milik pusakaku sendiri ya. Jadi dia kemudian menolak dan meminta Boas yang menebus. 7, beginilah kebiasaan dahulu di Israel dalam hal menebus dan menukar. Setiap kali orang hendak menguatkan sesuatu perkara, maka yang seorang menanggalkan kasutnya sebelah dan memberikannya kepada yang lain. Demikianlah caranya orang mensahkan perkara di Israel. Lalu penebus itu berkata kepada Boas, engkau saja yang membelinya dan ditanggalkannya lah kasutnya. Kemudian berkatalah Boas kepada para tua-tua dan kepada semua orang di situ, kamulah pada hari ini menjadi saksi bahwa segala milik Elimelek dan segala milik Kilion dan Mahlon aku beli dari tangan Naomi. Ya, jadi Boas kemudian berjanji akan membeli ladang Elimelek dan menikahi Rut, dan saya rasa dia juga sangat senang ya bahwa penebus pertama sekarang mundur teratur ya. Ayat 10 juga, Rut perempuan Moab itu istri Mahlon aku peroleh menjadi istriku untuk melihat ya, menegakkan nama orang yang telah mati itu di atas milik pusakanya ya, untuk menegakkan nama Elimelek, karena tadi dikatakan membeli ladang Elimelek ya. Demikianlah nama orang itu tidak akan lenyap dari antara saudara-saudaranya dan dari antara warga kota. Kamulah pada hari ini menjadi saksi. Kemudian ayat 11 dan 12. Dan seluruh orang banyak yang hadir di pintu gerbang dan para tua-tua berkata, kamilah menjadi saksi. Tuhan kiranya membuat perempuan yang akan masuk ke rumahmu ini sama seperti Rahel dan Lea. Yang keduanya telah membangun umat Israel. Biarlah engkau menjadi makmur di Efrata dan biarlah namamu termasyhur di Betlehem. Keturunanmu kiranya menjadi seperti keturunan Peres yang dilahirkan Tamar bagi Yehuda. Itu adalah keturunan Yehuda yang paling dominan ya ibu-ibu ya, Peres ya. Oleh karena anak-anak yang akan diberikan Tuhan kepadamu dari perempuan muda ini. Ya, jadi kita melihat para saksi memberikan doa yang sangat luar biasa, mengatakan kiranya Rut seperti Rahel dan Lea itu adalah ibu-ibu Israel yang begitu dihormati, dan kiranya nama Boas termasyhur seperti Peres ya, sehingga kita bisa menggambarkan ini adalah doa yang begitu luar biasa. Nah, Bapak Ibu, sekarang kita lari dulu kepada konsep penebusan. Karena apa? Karena seperti yang saya katakan, kata menebus dan penebus itu merupakan kata yang muncul berkali-kali. Bahasa Ibrani-nya adalah goel. Karena sering sekali kita melihat apa yang penting di dalam PL, ya, baik itu tokoh-tokoh maupun misalnya peristiwa maupun benda, itu sering sekali bayang-bayang yang menunjuk kepada PB dan terutama kepada Kristus. Karena itu next kita melihat konsep penebusan. Pertama-tama kita melihat bahwa dilakukan menurut hukum ya. Jadi Boas itu tidak bisa serta-merta menikahi Rut karena dia adalah penebus yang kedua. Jadi harus mengikuti hukum yang sudah ditetapkan Tuhan.
Nah, saudara-saudara, ini yang membuat kita mengerti kenapa Yesus atau Allah harus berinkarnasi menjadi manusia dan Yesus haruslah manusia. Tahu nggak kenapa Allah harus berinkarnasi menjadi manusia? Kenapa Allah tidak bisa datang menolong manusia? Karena kalau Yesus bukan Allah, bukan manusia, maksud saya, dia tidak berhak untuk menebus manusia. Ya, dosa manusia harus ditebus dengan kematian manusia. Jadi kalau Yesus bukanlah manusia, kalau Allah anak tidak berinkarnasi menjadi manusia, dia tidak berhak menebus manusia. Karena itulah kenapa mungkin kita bisa mengerti kenapa kematian Yesus tidak menebus malaikat yang jatuh. Karena yang berdosa kan bukan cuma manusia, malaikat juga, sebagian malaikat itu jatuh. Tetapi kematian Yesus tidak menebus mereka. Karena apa? Karena Yesus bukanlah malaikat. Allah anak tidak berinkarnasi menjadi malaikat, tetapi berinkarnasi menjadi manusia. Dan ini membuat kita mengerti kenapa Yesus haruslah sepenuhnya manusia seperti kita. Dia bedanya cuma dia tidak ada dosanya. Kemudian kita melihat dilakukan dengan berstrategi ya. Naomi berstrategi, Boas juga berstrategi ya. Dengan demikian kita bisa melihat bahwa Allah merancang penebusan dengan strategi yang sangat hebat dan sangat luar biasa ya. Sampai ingat gak? Di dalam kitab Injil dikatakan ya sampai malaikat-malaikat itu saja ingin tahu ketika Yesus lahir. Mereka saja tidak tahu tuh apa yang sesungguhnya merupakan rencana Allah. Bayangkan sampai Allah berinkarnasi menjadi manusia. Itu adalah strategi yang terhebat. Dan kita bisa melihat bahwa demi untuk menyelamatkan manusia, Allah kemudian berstrategi dengan luar biasa. Kemudian dilakukan dengan sukarela atau karena kasih, ya. Kan kita melihat bahwa ya jadi Boas melakukannya dengan sangat rela. Penebus pertama tidak mau, tidak rela melakukannya. Boas dengan rela melakukannya. Nah, dalam hal itu Yesus haruslah bersedia. Karena itu kenapa ibu-ibu kita juga diberikan pergumulan di Taman Getsemani, ya. Di mana Tuhan Yesus bukannya tidak mau, dia benar-benar mau melakukan penebusan itu, tetapi dia gentar. Gentar karena apa? Gentar karena cawan murka Allah. Karena itu dia berseru, Bapakku, jika mungkin ambillah cawan itu daripadaku, tetapi bukan kehendakku yang terjadi, melainkan kehendakmu-lah yang terjadi. Nah, dalam hal ini kita biasanya mengerti natur manusia Yesus yang gentar, natur Allahnya tidak mungkin gentar ya. Natur manusianya gentar bahwa dia harus menerima cawan murka Allah. Nah, ibu-ibu saya juga mau supaya kita mengerti ya. Sering sekali ketika kita berbicara tentang penyaliban Yesus, kita berfokus pada penyaliban secara fisik. Dan walaupun memang penyaliban secara fisik itu adalah sesuatu yang sangat mengerikan, karena memang salib itu dirancang bukan hanya untuk membunuh atau mematikan, salib dirancang untuk menyiksa. Karena itu ibu-ibu, orang yang disalibkan ya bisa berhari-hari baru mati. Dan ibu-ibu tahu nggak bagaimana mereka mati? Mereka biasanya mati bukan karena kehabisan darah, ya, karena tangan yang ditusuk begitu darah tidak akan mengalir terlalu banyak kalau mereka pintar menusuknya, ya. Yang ada adalah mereka kemudian akhirnya tidak bisa bernafas. Kenapa? Karena ketika disalibkan dengan tangan dan kaki dipakukan pastinya kesakitan, dan karena itu orang itu akan terhenyak, ya, terhenyak agak membungkukkan badan seperti itu, dan setelah sekian lama dia tidak bisa bernafas. Jadi dia harus membusungkan dada untuk menghirup udara, dan kita bisa bayangkan ya, membusungkan dada dengan tangan dan kaki yang dipaku pastinya sakit luar biasa. Dan akhirnya kalau sudah berhari-hari, orang itu sudah keletihan, kesakitan, dan akhirnya sudah tidak berdaya mengangkat tubuhnya dan dia akan mati, tidak bisa bernafas. Tapi walaupun demikian, kita tidak boleh berpikir bahwa yang paling ditakutkan Yesus adalah salib secara fisik. Karena Yesus disalibkan tidak sampai 6 jam. Dan ribuan, puluhan ribu, bahkan mungkin jutaan orang disalibkan. Kita tahu ya, zaman Yunani, Romawi, salib itu adalah sesuatu yang banyak dilakukan.
untuk kriminal-kriminal begitu, dan banyak orang kalau secara fisik menderita lebih dari Yesus karena pastinya mereka yang disalibkan berhari-hari lebih menderita dari Yesus yang disalibkan tidak sampai 6 jam. Jadi bukan itu yang paling ditakutkan. Yang paling ditakutkan adalah cawan murka Allah yang dicurahkan, ya Allah mencurahkan murkanya itu selama 3 jam. Karena itu Injil menggambarkan, Bapak Ibu sekalian ya, negeri itu penuh kegelapan selama 3 jam, di mana Bapa atau Allah mencurahkan murkanya. Itulah yang ditakutkan Yesus. Karena itu kenapa digambarkan selama 3 jam itulah kemudian kita bisa melihat negeri itu penuh kegelapan. Ya, saya tunjukkan misalnya Matius 27. Matius 27 dari ayat 45, mulai dari jam 12 kegelapan meliputi seluruh daerah itu sampai jam 3. Nah, 3 jam itulah Yesus menerima cawan murka Allah. Karena itu ayat 46, kira-kira jam 3 berserulah Yesus dengan suara nyaring, Eli Eli lama sabachthani, artinya Allahku, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku. Nah, itulah ibu-ibu yang paling ditakutkan. Karena itu puncaknya ya, sebelum itu selesai Yesus kemudian berseru, Allahku, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku. Nah, ini adalah cawan murka yang paling ditakutkan oleh Tuhan Yesus. Dan selama 3 jam itulah Yesus mati menebus dosa orang-orang percaya. Ya, karena itu kenapa ini menakutkan? Karena itu Yesus perlu bergumul di Taman Getsemani. Karena kalau Yesus tidak bersedia, boleh nggak dia disalibkan? Tentu saja tidak boleh, karena kemudian salib akan menjadi ketidakadilan yang paling besar, yang paling mengerikan. Ya, tetapi karena Yesus bersedia, salib kemudian menjadi kasih yang paling agung. Kemudian next kita lihat masih di dalam konsep penebusan, kita lihat dilakukan dengan membayar harga. Ya, penebus yang pertama mundur karena dia tidak bersedia membayar harga. Nah, karena itu Yesus haruslah Allah, baru mampu membayar harga tersebut. Kalau Yesus hanya manusia, kalaupun dia tidak berdosa, dia hanya bisa menebus 1 orang saja. Karena kita tahu bahwa orang tidak percaya, demi untuk membayar dosa-dosanya, dia akan dihukum di neraka selama-lamanya. Jadi kalau Yesus cuma manusia biasa, dia hanya bisa menebus 1 orang dan itu pun untuk selama-lamanya. Hanya karena dia adalah Allah, dia bisa menebus orang-orang percaya yang kita tidak tahu deh. Mungkin ratusan juta, mungkin miliaran ya, hanya di dalam waktu 3 jam saja. Ya, karena itu kita melihat Yesus haruslah Allah. Dan dilakukan dengan harapan untuk masa depan, seperti kita melihat doa daripada para tua-tua, yaitu supaya umat dapat ditebus dan mendapat hidup yang kekal. Ya, sehingga kita bisa melihat konsep penebusan yang luar biasa yang kita bisa lihat dari apa yang dilakukan Boas. Balik lagi kepada Rut, next kita melihat rencana Allah yang hebat dari pasal 4 dari ayat 13. Lalu Boas mengambil Rut dan perempuan itu menjadi istrinya dan dihampirilah dia. Maka atas karunia Tuhan perempuan itu mengandung lalu melahirkan seorang laki-laki. Sebab itu perempuan-perempuan berkata kepada Naomi, terpujilah Tuhan yang telah rela menolong kau pada hari ini dengan seorang penebus. Termasyurlah kiranya nama anak itu di Israel. Dan dialah yang akan menyegarkan jiwamu dan memelihara engkau pada waktu rambutmu telah putih. Sebab menantumu yang mengasihi engkau telah melahirkannya, perempuan yang lebih berharga bagimu dari 7 anak laki-laki. Dan Naomi mengambil anak itu serta meletakkannya dalam pangkuannya dan dialah yang mengasuhnya. 17, dan tetangga-tetangga perempuan itu memberi nama kepada anak itu, katanya pada Naomi telah lahir seorang anak laki-laki. So, ibu-ibu lihat ya, anak itu dianggap anak Naomi dan Elimelek. Lalu mereka menyebut namanya Obed, dialah ayah Isai, ayah Daud. Nah, di sini kita melihat ya, Allah itu ternyata tidak pernah melupakan Naomi. Perhatikan ibu-ibu ya, fokus pada setiap pasal di akhirnya selalu berakhir pada Naomi.
Pasal 1 berakhir dengan Naomi pahit hati kan, dan mengatakan jangan sebut aku Naomi tetapi sebut aku Mara. Pasal 2 setelah Rut membawa seefah jelai, kita melihat bahwa dia mulai melihat kasih setia Tuhan lagi. Ya, dan pasal 3 kita bisa melihat juga Rut kembali dari tempat Boas dan Naomi yang berkata, tunggu sajalah anakku, dia pasti akan menyelesaikan perkara hari ini juga. Dan pasal 4 lihat, setelah Rut menikah, fokus kembali kepada Naomi. Ya, sehingga kita melihat bahwa Allah tidak pernah melupakan Naomi. Karena ingat ya, kita waktu itu mengatakan Naomi sebenarnya sangat beriman kepada Tuhan. Cuma dengan kematian suami dan anak-anaknya, dia kemudian memang menjadi pahit ke hati kepada Tuhan. Tapi rupanya Tuhan selalu mengingat hambanya yang sangat beriman kepada dia tersebut. Ya, dan kita bisa melihat bahwa Allah memberikan masa depan bagi Naomi secara dekat dan pribadi. Sekarang kemudian dia mendapatkan seorang anak, karena sekali lagi ya, anak ini adalah anak Naomi dan Elimelek secara hukum, walaupun secara biologis adalah nama anak Rut dan Boas. Tetapi juga yang sangat luar biasa dengan mahkota pada masa depan. Karena ternyata ini adalah kakek dari Daud. Mereka menyebut namanya Obed, dialah ayah Isai, ayah Daud. Ya, sehingga kita bisa melihat bahwa bukan hanya secara pribadi dan masa depan anak itu kemudian akan menjadi penebus ya, penopang hidup Naomi, tetapi di masa depan anak itu akan menjadi nenek moyang dari raja yang sangat berkenan kepada Tuhan, yaitu Daud. Kemudian kita lihat next. Kita bisa melihat bahwa Tuhan sering sekali ya memberikan kita mungkin apa yang kita bisa katakan sebagai paradoks ya. Paradoks itu kelihatan berlawanan tetapi sebenarnya tidak. Karena anak itu didoakan untuk mendapatkan nama yang masyhur. Saya bacakan lagi di ayat 14 di bagian tengahnya. Terpujilah Tuhan yang telah rela menolong kau pada hari ini dengan seorang penebus, termasyurlah kiranya nama anak itu di Israel ya. Harusnya nanti dia termasyur mungkin karena Daud ya, jadi dia dikenal sebagai kakeknya Daud. Dan menarik, nama anaknya adalah Obed. Ibu-ibu, Obed itu berarti hamba. Ya, kata abad itu melayani, ebed ya. Jadi kata ebed itu berarti hamba, begitupun kata obed ya. Jadi nama yang masyhur tetapi namanya adalah hamba, dan itu mau menyatakan bahwa kita seharusnya menjadi termasyhur dengan cara kita melayani ya. Nah, kemudian kita melihat bahwa Obed secara legal adalah anak Naomi dan Elimelek, menjadi penebus bagi Naomi. Tetapi sementara ini harus diasuh Naomi. Kan ya, ini sesuatu yang menarik ya. Dia nanti akan menjadi penebus Naomi, tetapi sementara ini dia harus dibesarkan oleh Naomi. Kemudian terakhir kita melihat sebelum kita masuk kepada pelajaran. Next, kita melihat Naomi yang berpikir pulang dengan tangan kosong ternyata pulang dengan seorang menantu yang kemudian para tetangga katakan lebih berharga dari 7 anak laki-laki. Ya, saya bacakan ayat 15 ya. Dan dialah yang akan menyegarkan jiwamu dan memelihara engkau pada waktu rambutmu telah putih, sebab menantumu yang mengasihi engkau telah melahirkannya seorang perempuan yang lebih berharga bagimu dari 7 anak laki-laki. Ibu-ibu di dalam keluarga Israel dianggap keluarga dengan 7 anak laki-laki adalah keluarga yang sempurna, dan Rut dianggap lebih berharga ya dari 7 anak laki-laki, sehingga Naomi yang berpikir pulang dengan tangan kosong ternyata pulang dengan seorang menantu yang lebih baik dari sempurna. Bayangkan ya, menantu saja dianggap lebih baik dari 1 anak aja sudah luar biasa ya. Bagaimanapun juga lah ya, kita mengertilah secara perspektif manusia, bagaimanapun juga orang tua akan menganggap anaknya lebih berharga dari menantu, sebaik apapun si menantu, betul enggak? Jadi kalau menantu saja dianggap lebih berharga dari anak kita, itu berarti sudah menantu yang luar biasa sekali. Ini dikatakan lebih berharga dari 7 anak laki-laki. Ya, jadi sudah pujian yang tidak bisa lebih tinggi lagi ya, sehingga
Dan Naomi tadinya berpikir dia pulang dengan tangan kosong. Itu sering sekali kita itu tidak sadar betapa Tuhan itu memberikan kita berkat yang luar biasa, dan ketika itu terjadi kadang-kadang kita belum bisa melihatnya. Kan itu kenapa ibu-ibu ya, kita perlu selalu bersyukur dengan apapun yang Tuhan berikan kepada kita. Karena kita tidak pernah tahu apa yang bisa Tuhan lakukan ya dengan peristiwa itu atau orang-orang tertentu yang Tuhan berikan di sekitar kita. Nah, sekarang mari kita melihat pelajaran. Pelajaran next. Kedaulatan Allah tidak menghilangkan tanggung jawab manusia. Karena itu kita melihat Naomi berupaya untuk menikahkan Rut dengan Boas. Rut sendiri juga kemudian datang kepada Boas. Dan Boas yang berusaha supaya penebus pertama itu bisa mundur teratur. Karena itu coba lihat ibu-ibu ya. Kedaulatan Allah tidak menghilangkan tanggung jawab manusia. Naomi, Rut, dan Boas berusaha keras untuk membuahkan penebusan. Kadang-kadang mungkin ya Tuhan itu tidak memberikan seperti yang kita minta karena kita kurang usahanya. Karena kadang-kadang kita berpikir, Tuhan yang akan memberikan berarti kita tidak usah berusaha sekuat tenaga. Salah. Karena sekali lagi Alkitab selalu mengajarkan paradoks ya. Kita harus berusaha dengan sebaik mungkin walaupun pada akhirnya kita tahu itu terjadi semata-mata karena anugerah Allah. Kemudian juga ibu-ibu, kita itu tidak pernah tahu apa yang Allah akan lakukan melalui penderitaan yang Ia izinkan terjadi. Penderitaan Naomi tidak terbayangkan. Suaminya dan kedua anaknya mati dan dia merasa dunianya runtuh. Sebuah penderitaan yang saya yakin semua kita akan setuju, ini adalah penderitaan yang sangat luar biasa, kehilangan seluruh anggota keluarga. Ini tentu saja adalah penderitaan yang sangat luar biasa. Tapi kita tidak pernah tahu apa yang Allah bisa lakukan. Karena itu kita tidak boleh putus asa. Bahkan ketika penderitaan itu datang bertubi-tubi, bahkan ketika penderitaan itu begitu luar biasanya, karena Allah kita adalah Allah yang maha kuasa. Dia bisa melakukan apa saja yang Dia inginkan. Dan kita tidak tahu bukan apa yang merupakan rencana Allah. Kalaupun penderitaan itu adalah akibat dosa kita. Ya, ingat ya, saya sih melihat bahwa apa yang terjadi itu adalah karena sebagai hukuman Tuhan karena mereka tidak taat, tapi bukan berarti ketika mereka kemudian sadar dan bertobat, bukan berarti Allah tidak bisa melakukan hal-hal yang ajaib. Kemudian next kita melihat apa yang terlihat kosong ternyata bisa merupakan kelimpahan nantinya ya. Sekali lagi Naomi berpikir dia pulang dengan tangan kosong, tetapi rupanya dia pulang dengan menantu yang lebih berharga dari 7 anak laki-laki. Kemudian kita melihat bahwa karena rancangan Allah bukan hanya untuk masa depan yang dekat, tetapi juga masa depan yang jauh, kita harus rela dibentuk dan bersyukur untuk apapun yang Allah kerjakan dalam kehidupan kita. Ibu-ibu kita biasanya hanya melihat masa depan ini yang dekat. Sekarang ini ya, hanya mungkin 1-2 langkah saja ke depan sehingga kita sering tidak bisa melihat langkah-langkah 10 langkah ke depan misalnya apa yang Allah akan kerjakan. Karena itu, karena ketidakmampuan kita untuk mengerti apa yang Allah kerjakan, kita harus percaya bahwa Allah merancangkan yang baik di dalam kehidupan kita. Bukankah pengkhotbah berkata dia akan membuat segala sesuatu indah pada waktunya. Dan ketika kita tidak mengerti, kita harus bersyukur. Kalaupun hal-hal yang terjadi adalah hal-hal yang menyakiti kita, hal-hal yang buruk. Karena Allah dapat memakai hal-hal yang buruk itu untuk berkat yang sangat luar biasa di masa depan. Oke, kita selesai membahas kitab Rut. Saya berikan kesempatan untuk bertanya. Terima kasih buat Bu Ina, buat firman Tuhan yang sudah disampaikan bagi kami semua. Baik Ibu-ibu, kita masuk ke sesi diskusi. Sekarang jam 6:03 kita akan diskusi sekitar setengah jam ke depan 30 menit. Seperti yang di awal sudah saya sampaikan, diskusi akan dibagi 2 sesi. Sesi pertama 3 orang khusus untuk wanita sektor Makedonia.
sesi kedua untuk 3 orang, untuk ibu-ibu yang lain yang di luar Makedonia. Nah, untuk itu, mari kami persilakan buat ibu-ibu untuk sesi pertama ini, ibu-ibu seksi Makedonia, silahkan bagi yang akan bertanya, langsung nanti dijawab oleh Ibu Inawati. Oke, buat Mama Stephen ya, Eda Mama Stephen, silahkan langsung Mama Eda, silahkan nanti langsung dijawab sama Ibu Ina. Shalom, terima kasih buat kesempatan ini. Saya mau nanya Ibu Inawati, dari yang kita pelajari bulan yang lalu hingga hari ini adalah mengenai tentang Ruth, tapi tidak lepas daripada Ibu Naomi. Naomi ini tadi dia membilangkan dia marah. Jadi kan pergumulan hidup Ibu Naomi ini begitu beratnya. Nah, tadi saya mau tanya, apakah pergumulan hidup Naomi yang berkepanjangan ini adalah akibat ulah sendiri, perbuatan sendiri, atau dari Tuhan? Ini yang saya mau tanya. Dua-duanya, Bu. Jawabannya adalah dua-duanya. Ya, dalam arti kelihatannya memang itu adalah akibat konsekuensi daripada perbuatannya dan Tuhan menghukumnya. Pada akhirnya apapun yang terjadi, walaupun itu adalah akibat ulah kita sendiri, tapi semuanya bisa terjadi pasti karena Allah menghendaki, atau memakai istilah kita Allah mengizinkan. Jadi kalau Ibu bertanya apakah ulah Naomi atau kehendak Allah, dua-duanya. Itu adalah konsekuensi dari tindakan Naomi, tetapi tentu saja Allah membiarkan itu terjadi atau Allah mengizinkan karena memang Allah mau melakukannya. Ya, jadi apapun yang terjadi tidak terlepas dari kehendak Allah. Ya, terima kasih. Terus satu lagi, Ibu, kita tahu kan Ruth ini adalah dari orang seberang kalau kita sekarang ini ya, Bu ya. Orang seberang maksudnya yang tidak mengenal Tuhan, yang orang Moab kan, Nah, jadi bisa dia dipakaikan Tuhan menjadi viral ya. Kenapa? Bukan viral di sekarang ini, tapi seumur hidup kita masih ada di dunia ini. Kenapa? Dari orang yang tidak mengenal Tuhan menjadi ibu dari seorang yang terkenal, yaitu Daud. Dari keturunannya lahir Tuhan Yesus gitu ya. Jadi aku mau tanya, tadi yang aku tanya ada berkaitan apakah tadi akibat daripada perbuatan Ibu Naomi inikah tadi ada pergumulan hidup yang berkepanjangan sehingga Tuhan memberikan jalan yang luar biasa, yang indah. Kenapa dikirimkan seorang menantu yang baik, yang setia, yang kuat dalam setiap pergumulan, mengikuti Naomi gitu. Jadi saya berpikir apakah Ruth ini memang juga yang dikirimkan Tuhan untuk menyelesaikan setiap pergumulan Naomi, atau apakah Ruth ini juga yang terpilih oleh Tuhan untuk menggenapi janjinya untuk Naomi, yang kita tahu Naomi adalah orang yang percaya juga sama Tuhan. Bu, sangat sederhana, segala sesuatu pasti karena Tuhan menghendaki. Jadi pertanyaan apapun juga, apakah ini kehendak Tuhan? Pasti kehendak Tuhan. Jadi dalam hal itu pasti ini terjadi karena Tuhan mengizinkan. Nah, mungkin untuk lebih mudah kita mengertinya, biasanya kita membagi kehendak Tuhan menjadi dua, kehendak moralnya dan kehendak keputusannya. Segala sesuatu pasti menurut kehendak keputusan Tuhan, kalaupun ada yang tidak sesuai dengan kehendak moral Tuhan. Seperti misalnya Daud membunuh Uria misalnya, tidak sesuai dengan kehendak moral Tuhan. Tapi itu pasti sesuai dengan kehendak keputusan Tuhan. Karena apa? Berarti Tuhan mengizinkan itu terjadi. Jadi kalau Ibu bertanya, apakah semuanya sesuai dengan kehendak Tuhan? Pasti sesuai dengan kehendak keputusan Tuhan. Nah, si Ruth ketika menikah dengan Boaz sudah menjadi orang percaya, jadi tidak menjadi masalah. Mungkin ketika menikah dengan anak Naomi, nah waktu itu dia belum percaya, dan dalam hal itu berarti Naomi melakukan kesalahan. Tapi sekarang Ruth adalah orang percaya, jadi tidak masalah kalau Boaz menikahinya. Ya, dan kenapa Tuhan Tuhan sengaja memakai perempuan-perempuan asing ya? Kalau kita melihat di dalam Matius 1, di dalam silsilah Tuhan Yesus ada 3 nama perempuan asing
yaitu Tamar, Rahab dan Ruth, itu adalah karena mungkin mau menyatakan bahwa Tuhan Yesus datang bukan hanya menebus orang Yahudi, tetapi juga orang-orang non-Yahudi. Jadi sangat masuk akal kalau nenek moyangnya juga ada perempuan-perempuan non-Yahudi. Terima kasih. Udah cukup ya, Bu Eda, Mama Stephen. Thank you buat pertanyaannya. Selanjutnya kami persilakan ada Kak Risma. Yang dinampak di layar saya Kak Risma. Silakan Kak Risma dari sektor Makedonia. Nanti langsung dijawab oleh Ibu Inawati. Ya, terima kasih untuk kesempatannya ya. Pertama, saya kagum dengan Ruth. Di samping itu kagum dengan Ruth sebagai menantu, kagum dengan Naomi sebagai mertua ya. Cerita tentang ini sangat mengasihkan karena ini masalah perempuan dan dengan menantu dan mertua ya kan. Kebetulan memang mertua saya udah meninggal, tapi 15 tahun saya bersama mertua saya. Saya bersama mertua saya selama 15 tahun. Ya, dan akhirnya Tuhan memanggil Tuhan. Nah, yang saya lihat di sini bahwa memang Naomi jadi berkat bagi Ruth, Ruth jadi berkat bagi Naomi. Yang satu hal yang boleh saya lihat, mereka saling seperti simbiosis mutualisme ya, saling menguntungkan, saling membutuhkan, saling memberkati. Ya kan, 3 hal itu yang bisa saya lihat hubungan antara Naomi dengan Ruth. Sungguh teladan yang luar biasa ya. Saya pun 15 tahun itu pun dengan cucuran air matanya bersama mertua ya. Kebetulan kita beda suku. Saya Batak Toba, mertua saya Simalungun. Jadi saya melihat hanya di perbedaan suku aja udah banyak kali bentrokan gitu ya. Belum lagi dari segi cara mendidik mungkin. Ibu saya mendidik seperti ini, mertua saya mendidik seperti ini. Itu banyak kali perbedaan-perbedaan yang mungkin hal seperti itulah yang menimbulkan gesekan-gesekan antara mertua dengan menantu. Tapi hari ini saya belajar bahwa memang seperti Ibu Ina bilang tadi, bahwa segala sesuatu bahwa Allah itu punya rencana damai sejahtera bagi setiap orang ya kan. Terus hal-hal yang buruk bisa Tuhan izinkan terjadi untuk menghasilkan hal-hal yang baik gitu ya. 15 tahun saya berdoa menanti jawaban Tuhan bahwa semuanya itu memang baik adanya gitu ya. Hari-hari pertama mungkin sampai 5 tahun, 10 tahun, 15 tahun saya menanti karena saya bergumul dalam arti bukan benarnya saya sebagai menantu ya kan. Saya belajar untuk masuk di dalam keluarga itu, tapi tetap ada gesekan-gesekan. Tapi 15 tahun Tuhan menjawab luar biasa, bahwa saya akhirnya sebelum mertua saya pergi, saya berdua ada di kamar gitu ya, di ruang ICU berdua, kami saling mengampuni. Itu yang saya lihat ya. Mungkin saya menantu punya salah sama mertua, dan Namboru pun punya salah sama saya mungkin. Tapi kita saling mengampuni. Itu yang saya dengan 15 tahun saya menunggu itu ya. Dan akhirnya Tuhan izinkan semuanya itu menjadi berkat bagi saya. Akhirnya saya bisa, walaupun saya bukan orang yang baik seperti yang tanda kutip, yang orang baik-baik yang Ibu bilang tadi ya, orang yang cakap, perempuan yang cakap itu lengkap dengan semuanya itu. Walaupun saya menyadari saya bukan orang cakap, tapi saya pun udah menerima gitu ya, bahwa Tuhan itu mengizinkan segala sesuatu itu untuk hal-hal yang baik. Dengan 15 tahun berdoa, bergumul bersama-sama dengan suami gitu ya. Jadi yang menjadi pertanyaan saya itu ada sedikit sharing ya Bu. Yang menjadi pertanyaan saya bagi Ibu Ina saat ini, kan tadi saya mengikuti bahwa Naomi sebagai seorang mertua gitu ya, merencanakan sesuatu yang baik untuk menantunya, bahkan memperlicin ya sampai kepada Boas ya kan. Dia menginginkan bahwa menantunya ini akhirnya bahagialah dengan Boas ya, pilihan yang dia yakin itu orang yang baik ya kan. Dan kita tahu akhirnya lebih dari 7 laki-laki yang lainnya kan. Yang saya mau tanya gini Bu, apa gitu ya, terlalu sempurna banget rencana jalan-jalan Naomi. Apakah gini, lancar kali Bu, nggak ada gitu halangan-halangan. Apakah memang betul-betul Naomi ini, apalah kira-kira yang poin terpenting yang dilihat Tuhan dalam diri Naomi, sehingga
dia apa yang dilakukannya itu nggak ada, sepertinya tidak ada kesalahan di hadapan Tuhan gitu ya. Ya, yang tadi mempersiapkan disuruhnya si Ruth berpakaian bagus, disuruhnya di kakinya tadi gitu ya. Semuanya sepertinya baik. Kira-kira poin apa yang terlihat dalam diri seorang Naomi sehingga Tuhan memperlancarkan aja semua yang dilakukan Naomi itu. Itu yang pertama. Tuhan memperlancar, awalnya dia sangat menderita, jangan lupa. Jadi lancar itu kan baru apa yang terjadi. Kalau saya bilang karena Tuhan melihat dia sangat beriman, ya, dan tapi juga jangan lupa kita ditunjukkan bahwa Naomi juga sangat berstrategi, ya, maksudnya dia itu juga melakukan usaha keras. Jadi bukan cuma dalam arti dia membiarkan semuanya itu terjadi dalam kedaulatan Tuhan, tapi dia juga berusaha. Karena itu beriman dan berusaha dengan keras, itu yang harus kita lakukan. Nah, itu poin pertama yang saya tanya, Bu. Yang kedua yang saya tanya gini, kebalikan dari tadi, kebalikan itu saya tanya tentang Naomi-nya. Kalau dilihat dari sisi Ruth-nya, kira-kira poin apa yang dimiliki Ruth sehingga tadi itu semua kayaknya dia patuh, percaya dan patuh gitu. Semua apa yang dibilang mertuanya, kau pakaian bagus, karena ada laki-laki mau datang duduk tidur di kakinya, dia ikutin semuanya. Ya kira-kira supaya sama-sama tahu maksud saya nih Bu. Poin apa yang dilihat Ruth di dalam diri Naomi sehingga dia mengikuti semua apa yang dibilang mertuanya. Kalau saya bilang menghormati, ya, karena dia menghormati Naomi, dan tentu saja Naomi yang mengerti adat Israel dong. Ruth bukan orang Israel. Sehingga dengan demikian dia menghormati dan dia kemudian mentaati apa yang Naomi katakan. Dan saya rasa dia percaya bahwa Naomi itu melakukannya untuk kebaikan dia, ya, sehingga menghormati dan mentaati. Saya rasa itu yang menjadi poin utama. Oke, terima kasih Bu. Terima kasih. Terima kasih buat Kak Rismawati Manurung. Untuk sesi pertama, satu orang lagi yang bertanya, kami persilahkan dari sektor. Mama mau ke situ nak, udah aku bertanya udah. Dari Daniel, aku nggak paham deh. Dari sektor Makedonia, kami persilahkan Daniel untuk bertanya. Satu orang lagi di sesi pertama ini dari sektor Makedonia. Silahkan ibu-ibu dari Makedonia. Dilambaikan tangannya. Satu orang lagi dari seksi Makedonia. Kak Dalia itu, Dalia Sinaga. Oke, kami persilahkan Dalia Sinaga, Mama Jovi. Silahkan Mama Jovi dibuka kameranya untuk bertanya langsung ke Ibu Ina. Ya, shalom semuanya. Shalom Ibu Ina. Shalom. Mohon maaf, ini kurasa jaringan agak jelek. Cuman saya sebelumnya mau banyak pertanyaan, namun dari penjelasan Ibu Ina, saya banyak mengerti tentang saya sangat sebagai menantu, saya sangat diberkati lewat pribadi Ruth. Nah, saya hanya mau bertanya, Ibu, itu si anaknya dari Ruth dengan Boas itu bukan mengikuti keturunan dari suami Ruth, tapi mengikuti mertuanya, seperti itu ya, Ina? Itu yang dikatakan Alkitab, karena itu ladang itu juga adalah ladang Elimelek, dan dikatakan anak itu adalah anak Naomi, berarti anak Naomi dengan Elimelek. Itu yang dicatatkan. Iya, saya juga ini tadi kan Inang membaca dari yang Boas menceritakan pada penebus yang pertama itu, dia kan mengikut sertakan tentang tanah itu. Apakah dia apakah memang benar Naomi itu akan mau menjual tanahnya, atau memang itu salah satu yang Boas rasa menjadi keuntungan untuk menikahi Ruth, sehingga dia menjelaskan itu kepada penebus yang pertama. Dia kan menjelaskan keuntungan dan juga hal yang meluluhkan hatinya. Kalau tanpa ada perkawinan ipar, tentu saja pembelian ladang itu akan sangat menguntungkan bagi penebus. Karena itu kenapa penebus pertama langsung mau. Tapi dengan adanya pernikahan ipar, maka itu tidak lagi menguntungkan, karena anak laki-laki pertama itu akan menjadi pewaris Elimelek dan ladang itu harus diberikan kepada dia nantinya. Jadi itu sudah tidak menjadi menguntungkan. Jadi bagi Boas menikahi Ruth tidak menguntungkan secara keuangan. Iya, Inang, terima kasih untuk penjelasannya. Saya hanya memastikan apakah Boas termasuk sangat
menurut Ibu? Itu nggak kedengaran deh terakhir, tapi intinya Boas tidak mendapatkan keuntungan karena ladang itu nanti harus diberikan kepada Obed dan Obed tidak menyandang nama Boas ya, jadi tidak akan menguntungkan secara keuangan bagi Boas. Karena itu kenapa penebus pertama mengatakan itu akan merugikan dirinya. Ya, terima kasih Inang untuk penjelasannya, karena mereka bertiga ini menjadi salah satu tokoh yang sangat menguatkan dan menginspirasi bagi saya, Inang. Terima kasih. Sama-sama. Terima kasih buat Mama Jovi. Sekarang kita masuk ke sesi 2. Kami persilahkan buat ibu-ibu, kakak-kakak Eda yang mau bertanya di luar dari sektor Makedonia, kami persilahkan langsung melambaikan tangannya. Dan akan langsung dijawab oleh Ibu Ina. Oke, karena masih menunggu, kita akan buka chat. Di sini ada pertanyaan, Bu. Pertanyaan private ke saya. Mohon Ibu jawab. Tolong tanyakan, apakah sistem penebusan seperti ini yang seperti dilakukan oleh bangsa Boas dan juga Naomi, apakah ini masih berlaku di bangsa Israel sampai sekarang? Demikian pertanyaannya, Bu. Terima kasih. Kelihatannya sudah tidak kayaknya ya, itu kan adalah berdasarkan Taurat Musa dan itu berlaku untuk Israel yang di dalam PL begitu. Jadi kemungkinan sudah tidak. Ya, jadi kemungkinan sudah tidak itu. Ya, berarti kemungkinan tidak berlaku lagi seperti sistem penebusan yang berlaku pada masa Rut gitu ya, Bu? Ya. Oke, terima kasih, Bu. Sekarang kami buka untuk pertanyaan kedua dari ibu-ibu yang mau bertanya, khusus yang di luar sektor Makedonia, silahkan melambaikan tangan atau kasih tanda di laptop atau di layarnya. Oke, karena belum ada, saya lah yang Oh, silahkan langsung. Mau nanya Bu Ina, kan itu Ruth disuruh untuk tidur di bawah kaki Boas malam-malam. Jangan sampai Boas tahu. Nah, itu gambaran adat apa ya, Bu? Yang artinya apa itu? Ada perempuan disuruh malam-malam tidur? Itu tidak ada di dalam Taurat Tuhan, itu hanya rencana Naomi. Ya, kenapa? Karena dia merancangkannya supaya Ruth bisa minta Boas menikahinya. Kita juga tidak mengerti kenapa memakai cara yang beresiko seperti itu. Tapi seperti saya katakan, Naomi tidak bisa datang secara formal kepada Boas karena Boas bukan penebus yang pertama. Karena itu Ruth sengaja disuruh datang secara tidak formal. Jadi itu tidak ada di dalam aturan Taurat. Jadi itu hasil pemikiran Naomi sendiri. Oke, udah. Bagaimana Kak Ida dengan jawabannya? Udah oke ya? Oke, cuma mau nanya satu lagi boleh? Ya, silakan. Kenapa Bu Ruth begitu menurut sama Naomi, Bu? Apa itu yang dibuat Naomi sehingga Ruth itu apapun disuruh Ruth, dia nggak mikirkan apa untung rugi sama dia nurut aja. Kalau saya bilang ya karena dia sangat menghormati, dia mencintai, dan dia orang zaman kuno kan memang taat ya, jadi memang dia belajar taat. Lagi pula mungkin dia percaya bahwa Naomi itu untuk kebaikan dia. Dan itu yang dikatakan Naomi kan. Jadi di awal pasal 3 kan dikatakan, anakku apakah tidak ada baiknya jika aku mencari tempat perlindungan bagimu supaya engkau berbahagia. Naomi mengatakan itu adalah demi untuk kebahagiaan Ruth. Dan kelihatannya Ruth sangat percaya ya. Jadi kelihatannya memang mereka saling mencintai. Dan masing-masing percaya bahwa yang satunya itu menginginkan kebahagiaan yang satunya. Kalau saya bilang ya menghormati rasa percaya ya, dan karena kan memang ini di Israel dan Ruth kan nggak ngerti dong adat di Israel, karena itu ya dia ikuti aja apa yang Naomi kemudian katakan. Oke, terima kasih Bu buat penjelasan dari pertanyaan Kak Ida. Untuk sesi ketiga, silakan satu orang lagi ibu-ibu yang mau bertanya. Kalau tidak ada, saya akan membaca chat pertanyaan dari Ibu Anita Hutagaol. Pertanyaannya, Bu, tadi disebutkan bahwa perkawinan Ruth dengan Boas adalah untuk Naomi dan keturunan bagi
Elimelek kali ya, Elimelek. Tetapi kitab Rut bagian akhir menjelaskan bahwa keturunan Boaslah yang diteruskan. Lahir Obed, lalu Isai ayah Daud. Bagaimana menjelaskan hal ini, Bu? Terima kasih. Silakan, Bu. Secara hukum, anak itu adalah anak Naomi dan Elimelek. Tetapi memang Alkitab selalu mencatat itu adalah anak Boas dan Rut ya. Di dalam Matius juga, di dalam Matius 1 silsilah Tuhan Yesus yang dicatat juga adalah Boas dan Rut. Karena kelihatannya Tuhan memang mau mengkreditkan itu kepada Boas dan Rut. Jadi yang satu memang secara biologis dan sengaja dicatat begitu, berarti Tuhan menghargai apa yang dilakukan oleh Boas dan Rut. Tetapi secara hukum anak itu adalah anak Naomi dan Elimelek. Terima kasih buat penjelasannya, Bu. Karena kita masih punya waktu sekitar 15 menit lagi mungkin, atau 10 menit lagi untuk pertanyaan, kita akan buka sesi ketiga. Untuk ini bebas bagi ibu-ibu yang mau bertanya. Tapi sebelumnya saya mau bertanya, boleh ya, Bu? Yuk, silakan. Oke, dari saya, tadi Ibu menyampaikan bagaimana Ibu menjelaskan cawan murka Allah sehingga Yesus sangat ketakutan gitu. Dengan bahasa sederhananya, Bu, mengapa Yesus tidak takut terhadap salib atau penderitaan, tetapi yang Yesus takutkan adalah cawan murka Allah. Itu yang Yesus takutkan. Mohon penjelasan, Bu, dengan bahasa sederhana, mengapa Yesus sangat takut dengan cawan murka Allah tersebut. Terima kasih, Bu. Kita adalah Allah yang kudus dan adil, sehingga setiap dosa pasti harus ada hukuman. Yesus di kayu salib menerima cawan murka Allah, berarti dia menanggung segala dosa orang-orang percaya. Bayangkan nggak sih, Bu, kalau menanggung 1 miliar orang percaya dan dosa seumur hidup orang itu. Kira-kira banyak nggak yang harus ditanggung? Karena itu mengerikan sekali. Ya, jadi Tuhan Yesus di dalam 3 jam itu menanggung dosa semua orang percaya. Karena itu kenapa itu yang dia takutkan. Dibandingkan dengan salib tidak ada apa-apanya. Jadi, Bu, pada waktu Yesus takut pada menanggung cawan murka itu, dia naturnya sebagai Allah atau natur sebagai manusia? Tentu saja, nggak mungkin Allah itu takut. Natur manusianya yang gentar. Terima kasih, Bu Ina, buat penjelasannya. Oke, ini ada pertanyaan, Bu, dari Grace Duma. Saya akan baca. Ibu, bolehkah bertanya maksud penjelasan Ibu tadi tentang perempuan baik-baik? Mungkin ini belum mendengar ketika Ibu menjelaskan maksud Ibu dengan perempuan baik-baik, itu mungkin maksud. Silakan, Bu Ina. Perempuan baik-baik itu sebenarnya kurang, kalau bagi saya kurang wah ya, karena menurut saya perempuan baik-baik itu bukan pujian yang terlalu wah, karena kebanyakan ya saya mengatakan kebanyakan 90% perempuan akan disebut perempuan baik-baik, sehingga itu bukan pujian yang wah. Padahal bahasa Ibraninya ini menunjukkan pujian yang wah. Itu ini adalah kata yang sama dalam Amsal 30. Semua kalian ikuti. Ya, jadi ini adalah kata yang sama seperti istri yang cakap. Jadi pujian yang sangat wah. Maksud saya itu LAI menerjemahkannya kurang wah, kurang hebat gitu. Oke. Terima kasih, Bu, buat penjelasannya tentang apa maksud dari perempuan baik-baik tadi. Mungkin ada yang lain, silakan langsung bertanya aja. Saya boleh bertanya. Ya, silakan Kak Mutiara. Iya, untuk Bu Ina, kalau tadi penilaian untuk Ruth itu dia kurang wah dengan penilaian perempuan baik-baik, tapi lebih dari itu seperti yang terdapat di Amsal itu ya, Bu. Ya. Itu kan penilaiannya Boas. Gitu. Itu kan penilaian Boas ya, Bu. Tapi dari dalam kitabnya Ruth ini belum ada yang, setauku ya, belum ada yang kubaca Naomi itu memuji Ruth gitu loh. Yang memuji Ruth itu adalah tetangga-tetangga Naomi yang mengatakan bahwa Naomi itu
mendapatkan Rut itu lebih dari 7 anak laki-laki gitu. Jadi saya memikirkan gitu ya, relasi antara mertua dan menantu itu kan banyak dinamikanya gitu. Tapi maksudnya gini, bagaimana menjadi seorang menantu untuk tidak memusingkan penilaian dari mertua, tapi tetap melakukan itu sebagai satu hal yang harus dilakukan. Nggak tahu, bingung dengan pertanyaan saya sendiri. Tapi itu yang saya pikirkan tadi itu, bahwa yang menilai Rut itu kan Boas ya gitu. Kemudian yang menilai Rut itu adalah tetangga-tetangga Naomi gitu. Tapi Naomi sendiri itu tidak ada ya Pak, mungkin saya tidak tahu ya Bu gitu. Dia memuji Rut itu. Makasih Bu. Saya bilang walaupun Naomi memang tidak dicatat kata-kata yang memuji, tapi dari sikapnya jelas pasti dia sangat menghargai. Dan saya rasa kita harus bisa membaca sikap orang tanpa orang harus memuji dengan kata-kata. Orang tua Asia dan orang tua kita saya rasa jarang memuji kita. Tapi apakah kita tidak bisa melihat bahwa mereka misalnya bangga dengan apa yang kita lakukan? Kan nggak usah harus orang tua berkata, aku bangga ya dengan kamu. Tapi kan dari sikap, dan biasanya kan sikap itu sebenarnya lebih berbicara kan. Karena itu biasanya kan maksudnya tindakan itu lebih berbicara dari pujian. Pujian itu bisa merupakan pujian kosong. Kan itu saya rasa Rut tidak menjadi masalah kalaupun Naomi tidak memuji dia di depannya. Karena jelas dia bisa melihat bahwa Naomi mengasihi dia. Dan Naomi melakukan banyak hal juga untuk kebaikan dia. Nah, dalam hal itu betul seperti yang Ibu katakan bahwa bagaimanapun sikap orang terhadap kita ya seharusnya melakukan yang benar dong. Tuhan Yesus juga mengajar jangan melawan kejahatan dengan kejahatan, tapi balaslah kejahatan dengan kebaikan. Coba, orang berbuat jahat saja kita harus membalas dengan kebaikan, apalagi kalau itu adalah anggota keluarga, ya. Apalagi kalau itu sebenarnya adalah perbuatan baik. Karena itu memang apapun yang dilakukan orang, kita seharusnya melakukan yang baik. Bu, lagi ya, Bu. Boleh lagi ya, Bu? Ya. Kalau bisa kita keep, Kak. Ada lagi pertanyaan yang lain? Nanti kalau Kak Mutiara mau tanya. Oke. Ada lagi untuk ibu-ibu yang lain? Sebelum silakan Kak Charlie. Oh, sorry, pakai nama suami saya. Oke. Saya Heri. Silakan Kak Heri, Kak. Terima kasih untuk waktunya dan terima kasih Ibu Ina untuk penjelasannya. Saya sangat terpesona ya dengan kitab Rut ini, bagaimana tadi digambarkan Naomi dan Rut, dan ternyata mungkin saya salah selama ini ya. Saya pikir central point fokusnya itu bagi saya mungkin selama ini Rut gitu ya. Bagaimana dia taat kepada mertua, bagaimana dia patuh, bagaimana dia hormat, bagaimana dia kasih, bagaimana dia yang dari orang asing, yang tidak kenal Tuhan, lalu akhirnya melihat hidup mertuanya, lalu akhirnya dia juga sangat beriman kepada Tuhan. Nah, menurut saya selama ini sentral fokus kitab Rut ini adalah Rut gitu. Tapi ternyata dengan apa yang Ibu ekseges ungkap, ternyata Naomi juga berperan sangat penting gitu ya, karena memang dia juga hidupnya sangat beriman kepada Tuhan, dan juga di sini dia bukannya seorang yang akhirnya sakit hati atau kepahitan, tapi kemudian Tuhan membalaskan yang baik bagi dia, dan akhirnya dia mendapatkan anak secara legal. Kalau menurut Ibu bilang tadi ya, secara hukum itu anaknya Naomi, tapi secara biologis itu anaknya Rut dan Boaz. Dan Rut dan Boaz juga tidak berhenti sampai di situ, tapi mereka diberikan nama, mereka terkenal sampai dibawa kepada perjanjian baru, dan bahkan sampai kita sekarang tahu gitu. Nah, dan ini konsep penebusan yang Tuhan ajarkan melalui keluarga Naomi, dan ada aktor-aktornya di situ, ada Naomi, ada Rut, ada Boaz, dan ada yang lain-lain. Nah, itu menarik sekali konsep penebusan seperti itu. Dan saya membandingkan juga dengan konsep penebusan yang Tuhan lakukan dengan cerita Hizkia dan Gomer yang dia disuruh Hosea, yang dia disuruh untuk pergi nikahin wanita itu dan ambil dia, dan itu mengungkapkan bagaimana
kasih Allah yang sangat besar kepada kita, dan bukan hanya kepada kita, tapi kepada seluruh umat manusia, yang meskipun kita dosanya itu sudah sangat merah, tapi Tuhan tebus kita, dan Yesus menjadi manusia, baru dia bisa menjadi penebus. Itu konsep penebusan yang secara manusia, akhirnya kita bisa tahu gitu, secara masuk akal, secara logika. Nah, itu bagus sekali. Nah, tapi yang pertanyaan saya, atau mungkin juga bukan pertanyaan, hanya mungkin minta penjelasan lebih dari Ibu, bagaimana konsep-konsep penebusan yang ada di dalam cerita-cerita Alkitab ini mendukung satu sama lain gitu, Bu. Mungkin seperti juga cerita Jonah, Yunus, waktu Tuhan suruh kembali ke Ninive untuk supaya orang Ninive bertobat, tapi Jonah nggak mau mula-mula, lalu akhirnya dia ikut, lalu akhirnya Ninive diselamatkan gitu. Nah, gimana konsep cerita-cerita ini mendukung satu dengan yang lain dengan konsep penebusan yang Allah sudah sediakan supaya kita bisa mengerti dengan lebih jelas lagi, Bu. Yunus saya sih tidak melihat itu konsep penebusan ya, karena Niniwe saya tidak melihat mereka secara rohani, tapi cuma selamat secara fisik. Tuhan itu memberikan pengampunan secara fisik, bukan berarti mereka menjadi orang percaya. Konsep penebusan banyak lah ya, sehingga tidak mungkin kita bisa melihat misalnya tulah ke-10 dengan darah anak domba Paskah yang dioleskan, anak sulung di dalam rumah itu tidak mati, dan itu menunjukkan betapa kita tidak mati karena ada darah domba Paskah, dan kita tahu bahwa domba Paskah itu adalah Kristus. Jadi memang banyak sekali tentu saja konsep-konsep penebusan dalam Alkitab ya. Jadi dan ini di dalam kitab Rut itu adalah salah satunya ya. Jadi kalau mau ya harus dilihat mungkin secara lebih detail lagi konsep-konsep penebusan yang Tuhan tunjukkan dalam bagian-bagian Alkitab yang lainnya. Oke, terima kasih Bu. Mungkin ini ada pertanyaan terakhir karena waktu kita tinggal 5 menit lagi. Ini ada pertanyaan menarik saya rasa dari chat yang menjadi pertanyaan terakhir bagi kita. Pertanyaannya dari Ika. Ibu, motivasi awal Naomi mencari penebus memang apakah untuk Ruth? Apakah karena Ruth nggak punya penebus karena anak-anak Naomi meninggal? Apakah motivasi awal Naomi mencari penebus untuk si Ruth, Bu? Gitu. Apakah untuk dia atau karena memang karena anaknya sudah meninggal? Seperti itu, Bu. Terima kasih. Motivasinya adalah mencari pasangan untuk Ruth, dan itu yang kita baca di dalam pasal 3. Karena itu saya baca pasal 3 ayat 1. Lalu Naomi kepadanya, anakku, apakah tidak ada baiknya jika aku mencari tempat perlindungan bagimu supaya engkau berbahagia? Jadi kelihatannya motivasi utama daripada Naomi ada yang melindungi, dan Tuhan kasih bonus kemudian Naomi. Ya, jadi saya rasa motivasi utama Ruth memang adalah untuk kebahagiaan. Menunjukkan ini adalah seorang mertua yang sangat luar biasa ya. Jadi kelihatannya dia begitu sayang kepada Ruth. Mungkin Ruth juga sudah dianggap sebagai anak perempuan sendiri, sehingga dia memikirkan untuk kebahagiaan Ruth. Jadi itu yang ada di dalam Ruth 3 ayat 1. Oke, terima kasih Bu Ina buat semua pertanyaan yang sudah dijawab dari kita semua. Kiranya itu semakin menolong kita mengerti bagian dari firman Tuhan yang sudah disampaikan pada sore hari ini. Waktu kita sudah pas 6.40 di sini, kita akan akhiri diskusi ini dengan bernyanyi, dan dipersilahkan untuk Ibu jika memang waktunya sudah tepat bisa keluar dari dari ruang Zoom, mungkin karena ada pelayanan yang lain, kami persilahkan. Saya pamitan dulu ya. Terima kasih buat Bu Ina. Thank you Bu Ina. Makin diberkati pelayanannya ya Bu. Sampai ketemu bulan depan Bu dalam PA kita. God bless. Thank you Bu. Terima kasih. Oke, puji Tuhan kita sudah pada